Ya, Mirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari perkembangan kasus Dwelling Time, kita akan bergabung bersama reporter Erik Himawan dan juru kamera Abdullah Hoirudin yang telah berada di Polda Metro Jaya. Ya, Erik, apa perkembangan dari proses penyelidikan kasus suap Dwelling Time ini? Ya Ila, memang tadi keluarga dari Partogi Pangaribuan sempat datang ke Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Kriminal Khusus, tepat di belakang saya ini, datang bersama sejumlah kerabatnya. Tadi juga keluarga dari Partogi sempat membawa biskuit ataupun makanan ringan yang dibawa bersama tas berisi selimut dan bantal. Dan tadi juga sampai saat saya mengajak berbincang-bincang dengan keluarga yang datang ke Polda Metro Jaya ini, mereka enggan memberikan pernyataan kepada wartawan. Memang sejak saat ini memang mereka mengaku belum mendapatkan izin bertemu dengan bapaknya. Dan di sini juga tadi ada 3 orang anaknya yang datang ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, sementara itu Ila dan pemirsa, bisa kita ketahui bahwa saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 tersangka, yaitu satu diantaranya adalah pekerja harian lepas dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan 2 diantaranya adalah pengusaha dari ekspor impor yang ada di Indonesia yang memang saat ini berada di Kanada. Sementara 1 orang lagi adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan. Ya, dari 4 tersangka ini memang indikasi ada beberapa pasal yang disangkakan kepada mereka, yaitu gratifikasi, penyuapan, pemerasan dalam proses perizinan pada saat bongkar muat ataupun dwelling time yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan memang kasus ini menyeruat ke media massa memang pada saat Presiden Joko Widodo datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk beberapa bulan yang lalu dan marah pada saat mengetahui bahwa bongkar muat yang ada di Tanjung Priuk itu memakan waktu hingga 7 hingga 8 hari. Bahkan ada sampai yang berminggu-minggu. Inilah yang menjadi perhatian khusus karena pelabuhan ataupun Pelabuhan Tanjung Priuk itu menjadi roda pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta, Dora. Ya, Erik, kemudian bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Partogi Pangaribuan? Apakah masih berlangsung hingga saat ini? Ya Ila, memang hingga saat ini proses pemeriksaan Partogi Pangaribuan masih berlangsung di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan tadi juga dari kemarin hingga sekarang Partogi juga didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Yuda Ramon. Dan memang sehingga saat ini juga pengacara dari Partogi juga belum memberikan pernyataan sampai saat ini, hingga saat ini bagaimana kondisi ataupun terkait kliennya yang sudah diperiksa sejak jam 10 malam kemarin. Dan memang saat ini juga informasi kami dapatkan dari Irjen Pol Tito, Kapolda Metro Jaya, bahwa memang saat ini pada pemeriksaan Partogi Pangaribuan itu masih memerlukan 1 bukti lagi ataupun 1 alat bukti baru. Setelah itu ditemukan, nantinya dirjen dari perusahaan ekspor impor yang ada di Kemendak ini akan ditahan esok hari. Ila. Ya, baik, terima kasih Erik Himawan dan juru kamera Abdullah Hoirudin melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari Jumat siang akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap Dwelling Time. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Erik Himawan dan juru kamera Abdullah Hoirudin. Ya, Erik, bagaimana dengan perkembangan terbaru kasus Dwelling Time ini? Ya, Doni, saat ini memang tadi kami tim Berita 1 sempat mewawancarai salah satu tersangka, yaitu pegawai honorer dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Pendidikan. Ya, dengan inisial MU ini, tersangka ini mengaku bahwa
kerap kali mendapatkan suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin bongkar muat di pelabuhan, dan besarannya itu beragam dari mulai 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Dan sementara itu penyidik di Polda Metro Jaya ini juga sempat menemukan rekening sebesar 6 miliar di beberapa rekening dari inisial MU ini. Dan informasi kami dapatkan juga tadi Polda Metro Jaya ini, khususnya Direktorat Kriminal Khusus, mengkhususkan untuk free clearance yang ada di Kementerian Perdagangan, dan hal ini memang sangat membuat lama proses bongkar muat yang terjadi di pelabuhan. Sementara itu, Doni dan pemirsa, bisa kita ketahui bahwa saat ini Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu pekerja harian lepas dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri yaitu dengan inisial MI, ada juga pejabat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri yaitu Partogi Pangaribuan, dan 2 orang lagi adalah perusahaan importir yang memang diduga kuat menyuap para petugas pelabuhan pada saat dwelling time ataupun pada saat bongkar muat. Sementara itu memang saat ini Polda Metro Jaya mengadakan indikasi bahwa ada gratifikasi, penyuapan dan pemerasan dalam proses perizinan yang ada di pelabuhan. Dan sementara itu tadi juga Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga menetapkan bahwa ada 18 kementerian yang memang saat ini terlibat dalam kasus dwelling time ini. Doni. Ya Erik, lalu sekarang di manakah posisi para tersangka saat ini? Ya Doni, memang tadi untuk inisial MI yang memang saat ini adalah tersangka, yaitu pekerja harian dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri ada di sini, dan ada juga Partogi Pangaribuan juga masih ada di ruang tahanan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sementara saat ini penyidik masih berusaha memanggil kedua importir, yaitu kedua perusahaan yang selalu mengimportir ke Indonesia, yaitu dengan inisial MU dan IN, yang memang saat ini masih dalam pengejaran dari penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, Doni, bisa kita ketahui bahwa kronologis dari Tim Polda Metro Jaya menggeledah rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak nonaktif Partogi Pangaribuan terkait kasus korupsi bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen berharga milik tersangka. Rumah mewah tersangka suap kasus dwelling time Partogi Pangaribuan digeledah Satgas Khusus Polda Metro Jaya. Rumah itu berada di Puri Bintara Regency Blok E, RT 13 RW 1, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dalam penggeledahan yang dilakukan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 15:15 waktu Indonesia Barat ini, petugas menyita beberapa barang termasuk 4 sertifikat rumah yang dikumpulkan dalam 2 paper bag. Dari 4 sertifikat rumah yang disita tidak diketahui apakah termasuk hunian yang digeledah. Hanya saja dipastikan rumah berpagar hitam milik PP ini masih bisa ditinggali keluarga Partogi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iqbal menegaskan, Polda saat ini fokus pada proses pre-clearance dalam kasus dwelling time peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok. Iqbal beralasan pada proses ini didominasi perizinan yang melibatkan Kementerian Perdagangan. Oleh sebab itu, hari ini Polda menggeledah rumah Partogi Pangaribuan sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk memperoleh data pendukung. Tim sudah bergerak terus melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Karena kasus ini kita fokuskan dulu pada tahap pre-clearance. Karena pada tahap proses dwelling time, pada tahap free clearance ini adalah didominasi oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Paling banyak perizinan di situ. Diduga banyak sekali praktek melawan hukum di situ. Maka dari itu, Satgas Khusus Polda Metro Jaya memfokuskan kepada tahapan free clearance tersebut. Dan hari ini, tim melakukan penggeledahan di kediaman Saudara PP untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya pada Selasa 28 Juli lalu, Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kemendak menindaklanjuti inspeksi mendadak Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Juni 2015. Saat itu Presiden kecewa karena banyak penumpukan peti kemas di pelabuhan. Jokowi lalu memerintahkan untuk mencari akar permasalahan dwelling time itu. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan $40.000 Amerika dari meja kerja R, staf Partogi. Kepada polisi, R mengaku bahwa uang tersebut bukanlah uangnya, melainkan uang atasannya.
Atas hal itu, Partogi lalu diperiksa dan dijadikan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menguak praktek suap pengurusan izin bongkar muat atau dwelling time. Ya, sebelum kasus ini terbongkar, Presiden Joko Widodo pernah marah atas lambatnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Polda Metro Jaya hingga Jumat siang telah menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan suap proses bongkar muat kontainer dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menurut Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal, keempat orang tersebut adalah PP selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, MU karyawan honorer Kemendak, serta MK dan IM sebagai importir yang saat ini berada di luar negeri. Untuk menangkap IM yang berada di luar negeri, kepolisian akan menggandeng Interpol. Iqbal menambahkan, dari 4 orang tersangka, 2 orang sudah ditahan pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Gratifikasi, penyuapan, dan pencucian uang, ya, pasar berlapis. 4 tersangka itu yaitu Saudara PP, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nonaktif. Terus yang kedua Saudara MU, ya, itu adalah honorer di Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Terus yang ketiga adalah MK, ya, ini adalah orang luar. Yang keempat IM ini sedang berada di luar negeri. Kita sudah bekerja sama dengan Interpol untuk segera membawa pulang yang bersangkutan. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menggeledah kantor Kementerian Perdagangan Selasa malam lalu. Dalam penggeledahan ini, polisi mengamankan barang bukti uang senilai $10.000 Amerika Serikat. Penetapan tersangka sekaligus membongkar adanya praktek suap pengurusan perizinan dwelling time di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Terbongkarnya suap dwelling time tidak bisa lepas dari inspeksi Presiden Joko Widodo bulan Juni lalu di Tanjung Priok. Saat itu, Presiden marah dan mengancam akan mencopot menteri dan jajarannya jika tidak bisa membereskan dwelling time di pelabuhan. Inspeksi Jokowi terkait lamanya waktu bongkar muat kontainer di Indonesia. Saat ini, dwelling time Indonesia rata-rata 7 hingga 9 hari, atau yang terlama di kawasan Asia Tenggara. Selain lama, kondisi ini juga rawan praktek KKN.